Jadi sampai hari ini ya, sampai hari ini saya baru dapat tiga kabupaten yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K Guru. Nah, ini ada file-filenya, ini saya baru dapat 3 ya. Yang pertama ini Kabupaten Mandailing Natal ya, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian yang kedua ini Kabupaten Sijunjung, kemudian yang ketiga itu Kabupaten 50 Kota. Nah, saya baru dapat ini ya, nanti kalau misalkan saya sudah dapat lagi nanti saya usahakan lah menginfokan gitu kalau sudah dapat info dari daerah-daerah lain gitu ya. Di sini kita mulai dari yang pertama. Di sini ini dari ini ya. Ini pengumumannya semuanya melalui webnya masing-masing ya, bukan di SSC ASN ini. Sebenarnya di SSC ASN, tetapi di SSC ASN kemudian masuk ke webnya masing-masing gitu, webnya instansi masing-masing. Downloadnya di instansi masing-masing. Nah, ini ya, ini Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ini pengumumannya ini ya, nomor 810-3268-BKD-2022. Nah, di sini ada hasil seleksi administrasi. Nah, lengkap. Nah, ada ini ada MS, ada TMS-nya apa tidak ini, saya belum sempat lihat ini. Nah, ada TMS-nya. TMS-nya ini ada keterangannya juga. Nah, jadi ini teman-teman yang belum tahu, mungkin kalau misalkan TMS itu alasannya apa saja, nah mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, bagi yang ingin tahu TMS itu alasannya apa saja, ini contohnya TMS penyebabnya jenjang pendidikan tidak sesuai gitu ya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan, program studi pendidikan tata niaga tidak bisa mengajar IPS, jenjang pendidikan diploma 2 D2 ya, tidak mengunggah ijazah ya, berarti tidak upload ijazah dan transkrip nilai. Nah, ini yang diunggah malah surat keterangan aktif peserta didik, kemudian transkrip nilai tidak sesuai nama pelamar. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ijazah dan transkrip nilai yang diupload D2 dengan jurusan PGSD. D2. Peserta hanya lulusan SMK, tidak bisa. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ijazah tidak sesuai atau belum tamat. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar atau dipilih. Ijazah dan transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Dan setelah dicek di Forlab Dikti dengan menggunakan nomor induk mahasiswa, terdapat perbedaan nama. Itu ya. Ijazah SMK, ini ada penyebabnya ijazah SMK, kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ya, sama dengan tadi, transkrip nilai tidak diupload, ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan formasi yang dilamar, pendidikan di ijazah tidak sesuai, ini P3 semua ya. Prioritas 3 ini ya, pendidikan di ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan pada formasi ya. Ijazah D3, nama di ijazah dan transkrip nilai berbeda dengan nama pelamar. Ijazah dengan transkrip nilai tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi. Ini bentar, ini P3 prioritas 3 semua ya kayaknya. Kita cek lagi di atasnya. Ya, prioritas 3 semua. Yang TMS itu prioritas 3 semua. Kalau prioritas 1 ada memenuhi syarat semua, prioritas 1 ternyata di sini. Untuk di kabupaten mana ini tadi? Kabupaten Mandailing Natal ternyata prioritas 1 itu memenuhi syarat semua. Kemudian prioritas 3 yang banyak tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, kemudian ini ya yang kedua, ini dari Kabupaten Sijunjung ya. Nah, di sini
Bahkan ada ini ya, ada lolos, ada yang tidak lolos atau tidak nih. Lolos semua ternyata, sampai P4 ini ya. Sampai prioritas 4 atau apa namanya, pelamar umum itu lolos semua. Tapi di sini ada nama sekolah yang tidak tercantum. Nggak tahu ini mungkin yang mungkin ini nama sekolah ini penempatan atau bukan, ini saya sendiri juga tidak tahu ini nama sekolah itu penempatannya apa bukan gitu ya. Oh, bukan ya, P3 ternyata ada nama sekolahnya tapi P4 tidak ada nama sekolahnya. Berarti pelamar umumnya tidak ada nama sekolahnya, tapi P3 ada nama sekolah. Nggak tahu ini nama sekolah penempatan apa nama sekolah induknya, saya sendiri tidak tahu ini. Nah, tapi lolos semua sih ini. Di sini yang tercantum di sini lolos semua. Ada yang tidak lolos atau tidak, saya sendiri ini tidak tahu nih ya. Tapi yang di sini tuh lolos semua. Nah, kemudian yang ketiga ini dari Bupati 50 kota. Nah, ada beritanya ini tapi di bawahnya tidak ada lampirannya. Ini saya belum ketemu nih. Nanti ada lampirannya atau tidak gitu ya. Ini ya, pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi berhak. Nah, ini ya, melakukan sanggahan. Ini pelamar P3 dinyatakan lulus. Pelamar yang dinyatakan lulus atau tidak lulus dapat dilihat melalui akun masing-masing di website SSCASN. Mungkin lihatnya di sini atau mungkin ada lampirannya tapi saya sendiri belum ngecek itu ya. Tapi saya dapatnya baru ini. Nanti coba saya cari lagi gitu lah, ada lampirannya atau tidak. Tapi di sini ada keterangannya suruh ngecek SSCASN, coba saja lah gitu teman-teman. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Saya baru dapat 3 ya, intinya baru dapat 3 kabupaten ini. Tapi yang 50 kota ini saya sendiri ini belum ketemu lampirannya di mana ini. Nanti saya cari lagi gitulah, semoga saja nanti dapat juga dari instansi-instansi lain, daerah-daerah lain gitu ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.